Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah seorang anak, walam yu'allimhul Qur'an, sang bapak yang diberikan rezeki anak, sang ibu yang diberikan anak, terutama ayah ini tidak mengajarkan Al-Quran. Ya, ngajarin tuh, kenalin huruf. Pertama, ibu tuh, madrasatul ula. Jangan orang lain, ibu dulu. Atau bapak kenalin Al-Quran. Kenalin isi Al-Quran dengan majelis-majelis ilmu. Nggak mampu, setor ke ulama-ulama, ke guru-guru ngaji. Makanya guru ngaji dihargai. Kita nggak bisa ngajarin, ada orang yang ngajarin, terima kah? Kasih rasa terima kasih kita, jangan cuma alhamdulillah kayak orang dulu ngirimin kopi, ngirimin singkong. Nah zaman sekarang kan udah nggak ada gitu-gituan. Yang gampang aja deh, duit kasih, pikirin tuh ulama-ulama penceramah sih enak duitnya. Nah guru kampung yang ngajarin alif bata itu yang susah ya, diperhatikan. Kita yang punya anak perhatikan. Nah kenapa? Karena kita rasa terima kasih sama mereka. Sebab ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, bukan tanggung jawab guru, bukan. Tanggung jawab orang tua pertama. Makanya Allah kata Rasulullah SAW, man razaqahullahu waladan walam yu'allimhul Qur'an. Barang siapa yang diberikan rezeki anak, tapi dia tidak ajarkan Al-Quran, illa kana kullu dzambin ya ya'maluhul waladu ala abihi. Wa yaumal qiyamah yuhasibul waladu abahu ala tarki ta'limal Qur'an wa yaqdillahu lahu alaih. Yang diberikan anak nggak diajarkan Al-Quran, kecuali nanti setiap dosa-dosa yang dilakukan anak tersebut dari kecil nggak pernah dididik agama, maka nanti ayahnya yang nanggung dosanya tanpa mengurangi dosa sang anak. Kecuali lain kalau udah terangin kayak anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak terlibat karena udah ngedidik malah ngelawan. Diajak masuk kapal, malah mau naik gunung. Ini orang tua diem baik. Anak main HP dikasih, suruh baca Quran kagak? Coba sekarang. Anak main HP didiemin. Bukan dianjurkan baca Quran. Boleh silakan, ini zaman, tapi jangan lupa Al-Quran. Kalau kagak ini ancaman ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap dosa-dosa yang dilakukan sang anak ala abihi, atas abahnya yang akan mendapat dosanya. Yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, wa yaumal qiyamah yuhasibul waladu abahu ala tarkihi, yang nanti anaknya akan menuntut hisab perhitungan. Ya, anaknya nanti kan terlibat dosa, anak narkoba, kena ini, kena itu, buka aurah dan sebagainya. Dia terlibat dengan dosa, maka yang dituntut pertama adalah sang ayahnya nanti. Ala tarki ta'limil Quran, atas karena meninggalkan pengajaran Al-Quran. Wa yaqdillahu lahu alaih, dan Allah yang memutuskan hukuman bagi sang anak tersebut untuk ayahnya untuk masuk ke dalam neraka. Ini ancaman. Nah di sini kabar gembiranya apa? Ini lebih lengkap nanti di pasal ke-31. Wa kana Aliun, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaqulu, beliau mengatakan, allimu auladul Quran, ajarkan anak-anak kalian Al-Quran, tadkhulul jannah bisyafa'atihim yaumal qiyamah, nanti niscaya kalian akan masuk surga dengan sebab bisyafa'atihim, dengan sebab syafaat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rasulullah syafaatnya udah paling besar, tapi sebelum syafaat Rasulullah kalian udah dapat syafaat dari anak-anak kalian. Kenapa? Karena dari kecil udah diajarkan Quran, diajarin didik agama. Makanya pertama sebelum dia keluar mengenal agama, maka orang tuanya yang wajib mengenalkan agama. Ya mudah-mudahan ya kita orang yang tahu diri mengajarkan anak-anak kita. Biasanya sih insya Allah kalau orang-orang tua yang doyan taklim, anaknya dididik doyan taklim. Ini kan yang repotnya, bapaknya nggak doyan taklim, ibunya nggak doyan taklim, anaknya lagi nggak doyan taklim. Nah ini bisa sekeluarga nih. Ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, bukan semua ya, di antara istri kalian dan anak akal kalian akan menjadi musuh kalian. Fahzaruhum, kata Allah, waspada kalian, waspada mereka, maksudnya mereka ini orang mukmin. Yang diajak ngomong orang mukmin. Di antara istri, artinya apa? Antara istri dan anak, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Sayyidina Ali, addibuhum wa allimuhum, didik mereka, ajarkan agama mereka. Kalau enggak, istri dan anak akan jadi musuh.
Dia tidak jadi musuh, nanti gugat di hadapan Allah. Di dunianya jadi musuh. Kalau anak jadi narkoba, anak berbuat yang tidak baik, jadi musuhan sama bapaknya. Nyoreng nama bapaknya. Nah, makanya dididik dengan pendidikan agama. Sebab apa? Nanti insya Allah anak kita beri syafaat buat kita. Bahkan istri kita nih yang demplon-demplon, nanti dia bakal nunjuk, no laki yang baik, no laki yang begini. Mungkin kita banyak pelanggaran, kita orang laki ini banyak pelanggaran. Ya, mestinya masuk neraka, tapi sabab orang-orang baik, istri, anak, dan juga tetangga-tetangga yang kasih syafaat, arti nunjuk nih orang min ahlil khair.